ya kalau kita scroll-scroll di TikTok kan ketemu dia. Jadi saya itu sebenarnya senang. Senang kenapa? Karena ya dia menyerang apa yang dipercayai oleh orang-orang Islam, ya. Karena begini, di dalam dunia apologia ini seringkali yang terjadi karena konteks kita di Indonesia ini kita sukar untuk berbicara agama orang lain, terutama Islam, karena kita akan dituduh sebagai penistaan agama. Dan itu sudah banyak terjadi ketika orang mulai berbicara tentang Islam, ujung-ujungnya ditangkap dan sebagainya. Itulah sebabnya orang-orang yang mau berbicara tentang Islam, mereka pergi dari luar, ya, ke luar negeri sana, seperti Edis, ya, Sufyatul dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka bisa bebas ngomong tanpa ada ancaman atau upaya untuk penangkapan karena tuduhan penistaan agama. Nah, seringkali kan seperti itu. Jadi kita diserang lalu kita menjawab tanpa kita sendiri mempunyai atau melakukan serangan balik. Tapi dengan Edis tinggal di Amerika, saya senang juga karena dia bisa menyerang Islam, ya, dan kadang-kadang membuat mereka, bukan kadang-kadang, sering membuat mereka kelabakan. Tapi secara manusiawi, ya saya nggak bisa menghentikan dia. Dan ada juga kesenangan saya peroleh dari situ apa? Karena dia kan pelawak sih di sini kalau ngomong. Bagi saya itu lucu dan saya tertawa melihat ucilim-ucilim yang pelengak-pelengok. Kan enak melihatnya kawan. Secara manusiawi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Pota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu teman-teman ya, Edis sekarang jadi buah pembicaraan dari seluruh kalangan orang Kristen yang ada di Indonesia. Edis dianggap sebagai satu jawaban dari mereka atas keresahan mereka banyaknya orang-orang yang memutuskan mualaf. Mereka merasa bahwa Edis lah sosok yang bisa membawa mereka selamat dari banyaknya orang-orang yang akhirnya mendapatkan hidayah, menemukan kebenaran. Edis dianggap sebagai sosok yang bisa membentengi orang-orang Kristen supaya jangan mualaf. Itulah kenapa Edis sangat digandrungi, sangat dikagumi oleh para laskar Polycarpus maupun orang Kristen. Dan saya ngomong bukan tanpa alasan ya. Ini pernyataan-pernyataan selalu disampaikan oleh orang-orang Kristen, bahkan pendeta sendiri mengakui mereka senang. Mereka senang dengan adanya Edis, teman-teman. Mereka senang kenapa? Karena mereka senang. Edis menghujat Islam, teman-teman. Ini fakta yang mengejutkan ya. Jadi orang-orang Kristen, pendeta, senang dengan Edis lantaran Edis menghujat Islam. Masa? Iya, teman-teman. Inilah realitanya. Kalian sudah dengar sendiri ya. Contoh Esra Soru, dia senang dengan Edis. Kenapa? Karena Edis bukan hanya mempertahankan iman, bukan hanya menjawab tentang kekristenan, tapi dia bisa menjadi penghujat, penyerang yang luar biasa. Ini mengerikan teman-teman. Ya, ini mengerikan sekali. Dan di sini saya ingin katakan bahwa inilah wajah Kristen sesungguhnya. Buat teman-teman Kristen yang masih polos, masih istilahnya merasa bahwa Kristen nggak seperti itu, buka mata kalian, teman-teman. Selama ini orang Kristen selalu menuduh. Banyak sekali ustadz-ustadz yang menyerang agama Kristen. Banyak sekali khotbah-khotbah Jumat yang menyinggung agama Nasrani. Halo, jelas-jelas di dalam Al-Quran ada tentang Nasrani. Ustadz-ustadz hanya menyampaikan narasi yang ada di dalam Quran. Dan mohon maaf, itu masih dalam koridor agama kami, tanpa kami lompat pagar ataupun menyerang iman kalian. Sama seperti di dalam kekristenan. Ada menyebut orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Apakah itu menghujat orang Yahudi? Coba saya tanya. Apa itu menghujat agama Yahudi? Enggak kan? Masih dalam koridor kalian, sama seperti yang kami lakukan. Tetapi, kita lihat di dalam kekristenan. Sudah berapa banyak pendeta yang menghujat agama Islam dengan sangat terang benderang. Saifuddin Ibrahim, kalau dikasih kesempatan khotbah di gereja, yang dia bahas selalu Islam. Yang dia hina selalu Islam. Nggak ngomong firman Tuhan. Nggak ngomong tentang kekristenan. Pendeta Yosua bin Yasin, kalau dikasih khotbah, nyerang Islam. Selalu seperti itu kan, nyerang Islam. Bahkan Gilbert Lumondong, yang selama ini dianggap sebagai tokoh yang toleran, terbukti
ada juga dia sisip-sisipkan hujatan-hujatan kepada Islam. Kan begitu. Walaupun pada akhirnya dia minta maaf dan kasusnya dihentikan. Kan begitu teman-teman ya. Itu faktanya. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana kelakuan sebenarnya orang Kristen. Apalagi melalui pendeta Esrasoru yang kita anggap sebagai pendeta yang cukup toleran selama ini. Ternyata dia senang. Ya, dia senang Edis menyerang agama Islam. Ini yang teman-teman harus tahu. Edis dianggap sebagai penyerang yang terbaik walaupun pertahanannya kacau. Karena kalau Edis disuruh menjelaskan Kristen, biasanya blunder, biasanya kacau balau. Begitu juga dengan Rudi Yohanes alias Wa'alabu ini. Walaupun sekarang dia berkonflik dengan Edis, walaupun dia sekarang ribut dengan yang namanya Edis, tapi dia menaruh respek. Dia senang, ya. Dia senang kalau Edis membahas Islam. Dia akui secara manusia, dia suka melihat Edis menghujat Islam. Suka melihat umat muslim yang marah kepada Edis. Inilah gambaran orang Kristen yang sudah jadi Laskar Polycardos, teman-teman. Ya, biar kalian tahu. Mereka tuh senang sekali kalau ada orang yang membuat marah umat muslim. Karena mereka nggak bisa lakuin. Mereka butuh orang lain yang mewakili. Itulah kenapa orang-orang seperti ini sangat didukung di sebelah. Coba lihat, kenapa? Laskar Polycardos, orang Kristen, suka donasi kepada orang yang menghujat Islam. Karena ada yang mewakili mereka untuk melampiaskan kebenciannya. Itulah yang mereka sukai dari Edis, Sofiatul, dan sebagainya. Makin jago menghujat Islam, makin banyak donasinya. Bukan kita yang bilang ya. Diakui sendiri oleh orang Kristen. Tanya sama Pak Bom Bom. Lebih banyak mana? Donatur buat pendeta yang jago khotbah atau Polycardos yang jago menghujat Islam? Silakan ditanya. Barometernya makin jago menghujat, makin banyak simpati. Makin banyak orang yang suka. Bahkan diakui sama Wadonat ya. Waktu dia masih berdebat dengan umat Islam, pendukungnya senang. Begitu sekarang, dia nggak berani lagi debat. Gara-gara viral, lapor-melapor. Dia agak calling down. Dia takut gitu kan. Sementara dia fokus yang lain. Donatur-donaturnya hubungi dia, kecewa. Menyesal dukung dia. Bayangkan teman-teman. Sebegitunya. Ini makin membuktikan pada kita bahwa yang suka menghujat itu siapa. Yang suka melihat agama orang lain dihina siapa. Ya, dan kita akan putarkan aja videonya teman-teman yang lebih lengkap ya, lebih jelas. Dan sekali lagi, kalian yang nilai sendiri bagaimana karakter mereka teman-teman ya. Ngomong ini sebenarnya begini. Secara pribadi saya itu nggak ada persoalan ataupun ketidaksenangan pada Edis itu sama sekali juga nggak ada. Saya sendiri itu ya kalau kita scroll di TikTok kan ketemu dia. Jadi saya itu sebenarnya senang. Senang kenapa? Karena ya dia menyerang apa yang dipercayai oleh orang-orang Islam. Ya. Karena begini, di dalam dunia apologia ini seringkali yang terjadi karena konteks kita di Indonesia ini kita sukar untuk berbicara agama orang lain, terutama Islam, karena kita akan dituduh sebagai penistaan agama. Dan itu sudah banyak terjadi ketika orang mulai berbicara tentang Islam, ujung-ujungnya ditangkap dan sebagainya. Itulah sebabnya orang-orang yang mau berbicara tentang Islam, mereka pergi dari luar, ya, ke luar negeri sana, seperti Edis, ya, Sofiatul dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka bisa bebas ngomong tanpa ada ancaman atau upaya untuk penangkapan karena tuduhan penistaan agama. Nah, seringkali kan seperti itu. Jadi kita diserang lalu kita menjawab tanpa kita sendiri mempunyai atau melakukan serangan balik. Tapi dengan Edis tinggal di Amerika, saya senang juga karena dia bisa menyerang Islam, ya, dan kadang-kadang membuat mereka, bukan kadang-kadang, sering membuat mereka kelabakan. Karena Islam ini kan mereka terlalu sibuk menyerang, lupa bahwa dalam iman mereka juga ada banyak persoalan, ada banyak hal yang mestinya dipertanyakan juga, sehingga muncullah orang-orang seperti Edis. Itu saya sukai. Walaupun saya harus fair juga bahwa kadang-kadang kita bisa melihat bahwa dia melakukan strawman dengan menyerang sebuah paham dalam Islam dengan mengutip Al-Quran yang sebenarnya tidak bermaksud demikian. Dan karena itu saya juga mengkritik hal itu.
Ya, saya mengkritik hal itu misalnya dengan saya kali lalu itu membuat semacam status Facebook ya. Saya coba tunjukkan ya apa yang saya tulis. Nah ini ya. Nah, apakah Al-Quran mengajarkan perkawinan sejenis? Lalu saya bilang, saya melihat debat Edis TV dengan seorang muslim di sini. Ya, ada linknya. Dalam video ini, Om Edis berkata bahwa ada ajaran tentang perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan di dalam Al-Quran dengan merujuk pada surat Ar-Rum 30:21. Dalam bahasa Arabnya, terjemahannya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram padanya dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Lalu saya tulis, dan si muslim yang berdiskusi atau berdebat dengan Om Edis pun kelihatannya kelabakan. Dia tidak pernah menduga bahwa dalam Al-Quran sendiri ada ayat seperti itu yang mendukung perkawinan sejenis. Nah, saya bukannya mau membela Al-Quran atau Islam, tapi saya merasa bahwa frase dari jenismu sendiri itu tidak harus berarti dari jenis kelaminmu sendiri. Atau, tapi itu bisa menuju pada dari jenis manusia yang sama seperti kamu. Dan bukan dari jenis binatang atau jenis malaikat atau jenis jin. Nah, jadi maksud ayat itu kira-kira sama dengan apa yang dicatat dalam Alkitab, di mana Adam ketika diperlihatkan dan menamai semua binatang yang ada di Taman Eden, ternyata dia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 2. Manusia itu memberi nama segala ternak kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan, tapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, maksud dari ayat ini adalah Adam tidak menemukan pasangan yang sepadan dari jenis yang sama, yakni jenis manusia. Karena yang ada waktu itu hanya binatang saja. Itulah sebabnya nanti Tuhan menciptakan pasangan bagi dia, yakni Hawa, yang berasal dari jenis yang sama dengan dia, yakni jenis manusia. Bukan dari jenis kelamin yang sama dengan Adam. Nah, apa yang saya jelaskan ini ternyata sejalan dengan tafsir umum di dalam Islam. Dalam tafsir para ulama klasik seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Tabari, frase min anfusikum aswajan, dari jenismu sendiri, pasangan-pasangan diartikan Allah menjadikan pasangan bagi manusia dari jenis manusia juga agar mereka bisa berketurunan. Nah, jika Allah menjadikan pasangan manusia dari jenis lain, misalnya hewan atau jin, maka tidak akan ada keserasian dalam dan keturunan. Nah, itu saya masih berikan penjelasan lebih jauh. Nah, lalu saya bilang begini. Jadi benar, konteks ayat itu erat hubungannya dengan melahirkan anak sebagai bagian dari tanda kebesaran Allah. Dan karena itu mustahil ayat itu bermakna atau menyuruh adanya perkawinan sejenis dalam artian laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lalu apa yang mau saya sampaikan ini? Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak dalam rangka membela Al-Quran atau membela Islam. Tapi pada waktu kita mau menyerang sebuah ajaran, kita harus pastikan dulu bahwa memang ajarannya itu demikian adanya. Sehingga yang kita serang memang adalah serangan yang tepat sasaran dan fair. Tapi kalau ajaran itu dan ayat itu tidak bermaksud demikian, lalu kita memahaminya sesuai pikiran kita, lalu kita menyerangnya, itulah yang dalam kesesatan berpikir disebut sebagai strawman. Ada banyak muslim yang model seperti itu, yang tidak memahami maksud ayat Alkitab Kristen, tapi menyerang secara membabi buta apa yang bahkan kita Kristen sendiri tidak percaya. Dan saya sendiri, dan saya berpikir debaters atau apologet Kristen tidak boleh meniru atau mempraktekkan secara sama model strawman seperti itu. Kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya kita tidak sedang menyerang ajaran Islam, tapi kita sedang menyerang pikiran kita sendiri yang kita kira adalah ajaran Islam. Hal yang sama juga seharusnya berlaku bagi para muslim. Kalian harus memahami dulu apa yang kami maksudkan dengan sesuatu ajaran. Barulah kalian menyerang. Jika tidak, kalian sedang menyerang apa yang menjadi pikiran kalian sendiri. Bungkamlah sebuah kebenaran dengan kebenaran, bukan dengan kesalahpahaman, apalagi dengan fitnah. Ya. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya adalah catatan kecil saya terhadap apa yang Edis lakukan. Tapi pada dasarnya, saya itu senang ini anak ini ya. Dan saya mendukung dia. Maksudnya saya dukung ini begini, bahwa sekian lama tuh Islam tuh hanya sibuk menyerang saja, lupa bertahan. Nah, biarlah Edis menyerang mereka dan mereka kerepotan bertahan. Walaupun saya melihat ada hal-hal yang salah dari Edis seperti itu. Juga bukan hanya itu, saya kadang-kadang ketika melihat Edis diserang dan dia harus menjawab dari sudut pandang iman Kristen, saya melihat ada beberapa
kelemahan dan catatan. Ya, termasuk ada kesan bahwa ketika orang bertanya bahwa untuk selamat itu bagaimana? Lalu Edis menjawab bahwa untuk selamat itu orang harus beriman kepada Yesus, lalu harus berbuat baik. Padahal di dalam ajaran Injil yang sejati, berbuat baik itu tidak menjadi syarat keselamatan, tapi itu menjadi bukti iman. Syarat keselamatan hanyalah beriman kepada Yesus Kristus, dan kalau seseorang betul-betul beriman, maka iman itu pasti akan menghasilkan perbuatan. Jadi saya merasa anak ini perlu dibekali dan dilengkapi. Lalu ada satu orang teman saya di Belanda, itu yang kontak saya. Dia senang juga dengan Edis. Lalu dia meminta saya supaya kalau bisa backup Edis. Jadi Edis itu sudah bagus di dalam menyerang, tapi dia perlu di backup di dalam bertahan, terutama dalam pemahaman iman Kristen. Dan saya sangat senang itu. Nah, karena permintaan orang ini, lalu dia memberikan nomor Edis kepada saya. Jadi, dalam rangka untuk bisa memberi dukungan kepada Edis itulah saya yang berinisiatif pertama kali kontak Edis untuk kenalan. Ya, jadi saya akhirnya bahkan saya telepon dia, lalu saya perkenalkan saya Pendeta Ezra. Tapi saya tidak ngomong bahwa saya diminta untuk menolong dia. Tidak, saya hanya kenal saja dan saya bilang, ya kita sama-sama belajar. Apa yang saya bisa bantu akan saya bantu. Maksud saya begitu. Nah, jadi tanpa ada sedikit pun pandangan negatif, bahkan ingin menolong. Nah, terus muncul lagi, ya, tahu-tahu saya dikirimin banyak pertanyaan seputar apakah penyaliban Yesus itu adalah kehendak Allah, Bapa di surga, atau iblis. Lalu tapi saya belum tahu ini ada apa. Hanya ada orang pesan menurut Edis itu kehendak iblis. Nah, sebelum saya berespon apa-apa dan tidak tahu ada perkara apa-apa antara Edis dengan Pak Bom-Bom, tahu-tahu dalam acara kebaktian muncul pertanyaan seperti itu. Ya, saya menjawab apa adanya saja, ya, tanpa ada kaitan dengan debatnya Edis sama Pak Bom-Bom. Nah, setelah itu perkembangan demi perkembangan. Nah, tahu-tahu ya, saya berharap bahwa itu juga bisa memberikan masukan kepada Edis yang baik. Bahkan saudara lihat, kalau saudara lihat postingan kali lalu, di akhir postingan pun saya masih berdoa buat Edis. Nah, kalau kalian bilang, andai kata Edis stop menghujat Islam, apakah Bang Rudi senang atau tidak? Secara NKRI saya senang dia berhenti menghujat. Tapi secara manusiawi, ya saya nggak bisa menghentikan dia. Dan ada juga kesenangan saya peroleh dari situ apa? Karena dia kan pelawak sih di sini kalau ngomong. Bagi saya itu lucu dan saya tertawa melihat ucilim-ucilim yang pelengak-pelengok. Kan enak melihatnya kawan. Secara manusiawi ya. Tetapi secara NKRI saya senang berhenti dia menghujat. Paham ya? Oke, apalagi bosan Ruth, jangan bahas Edis. Aku tak bosan-bosan, kau yang bosan apa namanya? Jangan tonton. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur ya. Nah, kawan-kawan tolong perhatikan ya. Ketika kita mengajak orang berdebat itu tak ada benci. Paham gak? Kalau orang aja ngajak berdebat kok jadi benci gimana sih? Pengikut Edis memang goblok banyaknya. Tapi pengikutku cerdas-cerdas. Ketika dulu 5 doktor, ada yang bilang, wah 5 doktor dari mana? Ezra Solo nggak doktor itu. MYM calon doktor itu. Ntar lagi doktor lah. Baru siapa lagi? The King Anas doktor itu. Baru Pak ketua SCT Jakarta itu. Baru ada satu lagi 5 doktor menguji kawan. Apakah saya bilang, oh kau mau pansos, oh kau iri, kau dengki? Seluruh penggemar saya bilang, jangan kalian bilang orang iri, jangan kalian bilang orang pansos, karena itu tanggung jawab saya. Karena saya mendalilkan, maka saya punya kewajiban loh ya, untuk membuktikan dan mempertahankan dalil saya. Aku bilang, tunggu ya, datang tahu kawan, tahu tempe. Mana? Kasih aja nih. Tinggal itu harta bendaku. Harta bendaku hanya bisa beli tahu lagi kawan ya. Paham ya kawan ya? Wow, dia iri. Aduh kawan, tolong dulu kesampingkan dulu otak kalian yang bebal itu. Kesampingkan dulu.
Karena ketika orang mengajak berbicara itu nggak masalah. Berdebat itu hal biasa. Lo kiamat contohnya. Dapat WA kiamat. WA dia, Mat, ayo diskusi dong, ayo debat. Siapa? Itu enak. Gini baru gentleman. Meskipun suaranya agak melambai, tapi orangnya gentleman. Oke, ayo katanya. Gak banyak, gak ada istilahnya begini, nggak ada. Itu namanya apa? Anai-anai, nggak jelas. Ya, oke. Joy Hans, Judas. Judas itu apa nggak tahu nggak kalian? Judas Iskariot hamba bayaran. Judas Iskariot itu bukan hamba bayaran. Judas Iskariot itu sejak semula dipilih Yesus, makanya baca Yohanes 6. Bukankah aku sendiri yang memilih kalian? Sementara orang Kristen ini gobloknya bilang gini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang terpilih akan masuk neraka surga. Yang terpanggil belum tentu masuk surga. Yudas itu terpilih apa terpanggil? Terpilih. Bukan terpanggil, aduh. Cobalah pakai otak dengan baik dan benar. Kalau berbicara sama dari sang debater begitu. Yesus itu mati dibunuh atau mati disalib? Dihukum mati. Alkitab sudah jelas mengatakan dihukum mati, bukan dibunuh. Aduh. Tetapi kenapa ada rasul mengatakan dia, kalian membunuh dia? Karena dia sedang berbicara sama orang itu. Kalau bicara fakta hukum, dia mau dihukum mati, semua orang tahu kok. Kiamat kan tahu juga. Kemarin kan aku bilang, Mat, kau baca baik-baik itu kan dihukum mati. Siapa yang harus kita gantikan? Paham ya? Nah, Edis, beranilah kau dis, jangan kayak penakut. Kau hanya untuk menguja-uja Islam kau di Amerika, kau kesannya hebat. Aduh, itu udah biasa. Kau lihat si Paul Zhang, lebih garang dari kau dulu. Akhirnya apa nggak laku lagi sekarang kan? Dia lari ke politik kan? Ya begitu makanya. Sekarang aku tunjukkan sama kalian ya. Betapa sombongnya si Edi sama Pak Bom Bom. Nah ini kawan. Orang kami hanya mau menguji dalil dia, masa nggak bisa? Oh saya diancam dibunuh ya, sama penggemar Sedis. Aku buka dulu nih. Mudah-mudahan belum dihapus si Jagurduk itu ya. Lama dia mau membunuh saya ini. Kiranya saya takut. Tahu ya. Kalian kira pengikut Edis tidak brutal? Nah ini. Aku tunjukkan dulu sama kalian. Ini kemarin, nah ini. Saya nggak tahu nama orang ini siapa, nomornya, ini nomornya. Coba kalian tanya dia siapa ini orangnya. Namanya Ian. Ini nomornya, capture kalian. Nah, pengikutnya di sini. Ya. Lihat. Jangan kau ganggu Edis, ngerti kau? Iya, bapakmu suruh, ku bilang. Ku hajar kau nanti, ikut bapakmu suruh Rojan. Ketemuan yuk, ayo. Bawa bapakmu, nenekmu sekalian. Jangan kau bawa-bawa orang tua. Kau tuh udah bongkotan. Sherlock lokasimu. Kaulah, mana fotomu? Gue bilang. Dia sosok berani tapi nggak punya foto. Takut kau aku datangin. Kirim lokasinya sekarang. Kamu bodoh kawan. Dibilangnya aku takut. Dia aja tidak tampak wajah. Sementara aku tampak wajah, kasih nomor HP. Nggak dibilangnya aku pemberani. Malah dibilangnya takut. Bodoh pengikut Edis memang bodoh. Lokasimu lah kirim. Woi penakut, mana lokasimu? Lokasi elu kirim. Hei bodoh, wajah kau saja tidak tampak. Aku semuanya kau tahu. Kok takut kasih lokasi kan ya? Sekali lagi aku ingatkan kau Rudi, jangan kau bahas lagi soal Edis, mengerti kau? Bapak kau ajak, aku bilang. Bapak mama kau ajak ketemu aku kan ya? Mana lokasimu? Banyak cerita kau. Aku yang mau ke tempat kau. Takut kau aku datangi. Ku kasihlah lokasiku. Ini lokasiku ya. Ku Sherlock, ku kasih sama dia. Bapak kau sekalian ya bawa. Sekarang mana posisimu? Gulang. Yang benar kirim posisinya katanya. Kamu bodoh kali. Itu Sherlock, di mana kita berada itu kan kita kasih kan. Baru terjadilah jalinan cinta berbalas pantun. Ini si Edis kawan, pengikutnya memang goblok. Dia mengaku dia berani, tapi menunjukkan wajah aja sama aku nggak berani. Berani nggak itu definisinya? Enggak.
Makanya aku bilang banyak pengikut Edison memang goblok, japurut kata si Joy apa ini idem in model. Jamprut. Definisi pemberani adalah ketika kau ditantang kasih, mana alamatmu ini? Mana lokasi? Sang debater selalu begitu. Kami mau laporkan ke polisi, ini alamat saya, pergi laporkan. Saya nggak takut. Begitu gentleman. Mana wajahmu? Ini wajahku. Alamatku di Duri. Tanya aja orang seduri ini tahu siapa Rudi Yohanes Sutagalung. Apa susahnya kawan? Paling hidup ini nyawa selembar, mati tanam, selesai. Dari dulu aku nggak pernah takut. Kami waktu aku ada kemarin itu kan mengenai Yahya Waloni, saya kan ditelepan sini sebuah ormas. Saya bilang, kau tahu kan rumahku, datang kau. Lagian urusan kau apa, aku bilang. Paham ya? Enggak lah lantas aku lari kayak Zedis terbirik-birik ke luar negeri. Enggak. Di ruang debat, di dalam sejarah perdebatan Indonesia, ya, baru satu orang yang dua orang, Moses satu ya. Moses kan enggak diancam mati dia. Hanya dibilang, kalau dalam ajaran kami kata Egy Sujana, kau itu harus dibunuh katanya. Dan itu tidak dosa halal kan, pokoknya gitu ya bahasa kepada Moses. Tapi sayang di dalam dunia perdebatan Indonesia, orang yang pertama debat agama mau diancam mati di ruang debat ini. Ini kawan. Tahun 2010 saya debat. Hanya saya minta kepada Moko Ginta. Dia kan membilang kitab bebal, Tuhanmu hantu, nah gitu kan. Saya nggak mau hujat dia, saya minta satu ayat. Jikalau kau bisa membuktikan satu ayat bahwa ada perintah sunat di dalam Quranmu, hari ini juga siapkan tempat, saya mualaf. Langsung naik atas peti dikit, bawah peti dikit. Kami tahu rumahmu di mana Rudi, awas. Atas peti dikit, bawah peti dikit kawan. Secara manusia saya takut, keringat dingin, muka pucat. Tapi saya punya trik sendiri, saya cengengesan gini, tapi dalam hati lihat kiri, malah lari tempat lari, lihat kanan, oh kayaknya ke kanan ini aku lari, kalau ke kiri jauh pintu, kalau ke kanan dekat. Setidak-tidaknya aku mati, harus ada balasnya satu juga mati, gitu di otakku kawan. Saya nggak bohong, tahun 2010, makanya nama aku dulu terkenal, meledak-meletup 2010. Lihat aja. Edis aduh anak kemarin sorenya itu masih unyu-unyu kan dibilang baru 13 tahun. Lah aku udah berapa belas tahun? 2008 17 tahun. Berarti aku senior dia. Paham ya? Semua yang diucapkannya sudah kami ucapkan dulu itu, aduh. Makanya aku geli-geli aja. Orang ini memang unyu-unyu kayaknya hebat kali, baru dapat ilmu baru. Ilmu lama itu. Kalau ilmu baru kan selalu saya telorkan waktu saya debat dengan debat lintas agama. Banyak nggak tahu tuh pendebat Kristen, aduh. Ya, nah itulah kawannya. Nah sekarang aku bawa kalian ke sebuah, jangan marah dong ya, slow ya. Ada sebuah orang membuat pernyataan begini, kalau si Edis mah bosan aku. Oh Pak Bom Bom tadi ya, cobalah kalau dia sopan sama Pak Bom Bom kan, awak pun segan ya. Ini sopannya nggak ada kawan, kalian suruhlah kami menghormati dia. Sedangkan dia sopannya nggak ada sama senior-senior dia. Jadi gimana lagi kawan, aduh. Kalian tuh nggak berpikir nggak war. Ingat ya, aku tidak pernah membenci siapapun, termasuk Pak Timothy. Sampai dibilangnya dulu aku anjing. Dimaki-maki aku slow. Pernah kami satu room lagi, halo Pak Timothy apa kabar? Sehat Pak Timothy, sehat Bro Rudi katanya. Itu kalian harus paham. Saya tidak punya kebencian, tapi ketika orang mendalilkan sesuatu, saya kan punya iman. Kan bisa saya uji dia kan. Itu aja permasalahan. Tidak ada masalah benci di sini. Ya. Terima kasih Pak Rusdiadi. Pak Rusdi ini baik sekali nih. Hanya dia lagi yang baik kulihat. Sama ya ini buat beli tempe sama lombok ya bang. Iya. Tadi memang 30.000 lagi uangku kawan, hartaku. Beli kami makanannya tahu tempe nyo kawan. Jadi jangan kalian lihat oh begini. Saya lebih bagus beli buku, itu saya baru beli buku lagi, buku hukum tapi ya. Daripada saya makan daging, aduh, buat penyakit kawan. Ini baru bukunya yang saya beli. Ini baru 4 biji. Nih. Saya bukan sombong. Untuk apa sombong? Lebih bagus aku beli buku daripada makan daging terus.
Undang-undang perlindungan data pribadi. Masih plastik ya, segel. Plastik kan. Perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law dan common law. KUHP dan KUHAP untuk 2003 ya. Dilengkapi jurisprudensi. Jurisprudensi ini yang mau saya cari, penting. Undang-undang ITE. Nah, aku kan kalau masalah ITE kalian bilang sama aku, aduh. Yang bisa mengalahkan aku hanya satu hal, kriminalisasi. Sudah kuuji. 11 laporan ITE diterbitkan untuk sang debater. Sama series ada nggak laporan? Nggak ada. Paham ya? 11 laporan ITE dibuat untuk saya. Hanya kriminalisasi yang bisa memenjarakan saya. Kalau secara fakta hukum nggak bisa. Ya. Tapi puji Tuhan, mereka berusaha mengkriminalisasi, apa bisa? Enggak. Polisi juga punya harga diri. Kadang-kadang. Ya. Nah itu tahu kalian. Perlu nggak saya lari ke luar negeri buat apa? Saya masih percaya di Indonesia masih ada hukum yang bisa diperjuangkan. Series kan sudah nggak percaya lagi hukum di Indonesia ada yang bisa diperjuangkan. Kalau saya masih ada. Paham ya? Jadi untuk apa saya lari? Dan biar dikatakan berani, najis terlalu. Makanya kau searching ya, pengikut Edis yang goblok. Kau searching RUDY, Rudi namanya itu, Yohanes Hutagalung. Kau enter di googling, kau temukanlah itu fakta siapa aku. Di situ segini aku masih aduh. Mana pernah heboh dibuatnya di Indonesia ini, aduh. Paham ya? Tapi yang lebih hebat itu Luga Tambunan kawan. Kalau Paul Zhang masuk TV One, tapi kan dia di luar negeri. Luga Tambunan masuk TV One. Dia bermimpi katanya Nabi, temannya bermimpi ada Nabi yang masuk neraka jumpa dia. Aduh, masuk TV One. Tapi apakah Luga itu Tambunan yang tangkap? Enggak tuh, slow-slow aja dia. Slow-slow aja. Itu baru Cak Main. Yang lari ke luar negeri kalian bilang Cak Main, aduh betapa oonnya gitu. Nah sekarang kita lihat ya, inilah tangisan series, bantu kalian lah ya. Karena gimana pun musim dingin sudah mau datang, dia sudah takut kedinginan ya. Saya videokan ya, saya putarkan dulu nih. Nanti kalian bisa cari. Ini kemarin dia live dengan Elia Miron ya. Elia Miron kan menyenang-nyenangkan hati series lah ya. Biasalah. Karena sesama begoders harus saling menyenangkan. Dengar ya. Di orang yang sirik-sirik itu, ya saya cuma mau ngomong begini. Kamu itu sebenarnya lebih beruntung dari saya. Kepada kamu yang sirik, yang musyrikin, ya, musyrikin, dengkiin. Tahuilah bahwa keadaanmu sesungguhnya lebih baik daripada saya. Kenapa saya katakan keadaanmu lebih baik daripada saya? Karena kamu di sana tidak harus kedinginan. Kalau musim dingin datang, kamu di sana tidak harus kesusahan. Kamu di sana bisa makan dengan 30.000 rupiah kamu sudah makan. Nanti kalau kalian saya tunjukin sandal saya, nanti kalian sandal saya beli sandal baru sekali. Mau saya tunjukin kalian sandal saya? Mau saya tunjukin sandal saya? Penasaran mereka dengan sandal saya? Boleh? Oh boleh, mau di-spill katanya saya. Yakin kalian mau lihat sandal saya? Nekat yang nyata. Inilah sandal saya nih. Tuh yang iri, yang sirik-sirik itu. Ini sandal saya begini nih. Ini sandal sudah berapa tahun ini tidak saya ganti-ganti tuh. Ini sandal saya. Bilangin tuh sama yang musyrikin dan sirik-sirik. Apa seperti ini yang harus kalian sirik-sirik? Sungguh nekat yang nyata. Masa kalian mau sirik sama yang begini? Apakah kamu sirik sama yang sandal begini? Sirik kali. Nah, bagi orang yang sirik-sirik itu, ya saya cuma mau ngomong begini. Kamu itu sebenarnya lebih beruntung dari saya. Kepada kamu yang sirik, yang musyrikin, ya, musyrikin, dengkiin. ya inilah orang-orang yang memang pendidikannya rendah. Dia tidak bisa membedakan syirik dengan orang yang ingin menguji dalil dia. Dia mengaku pendebat juga ya. Siapa mendalilkan, dia membuktikan. Itu hukumnya itu.
Udah dengar ya teman-teman ya? Itu yang terjadi. Dan apakah menghujat Islam itu akan membuat kalian bahagia? Ini yang kalian harus camkan teman-teman. Menghujat agama Islam mungkin akan mendatangkan kekayaan. Tetapi sekali lagi, kekayaan itu akan hilang begitu saja. Karena uang setan ya, dimakan hantu teman-teman. Itulah yang sering dikatakan oleh orang-orang bijak ya, oleh orang tua. Ini uang setan, nggak akan bisa kamu nikmati, hilang gitu saja juga. Itulah yang dirasakan oleh Edi sekarang. Donasi yang masuk begitu banyak. Ngeri. Bahkan konon katanya satu hari 40 juta. Bayangkan, 40 juta teman-teman. Kalian kerja apa satu hari 40 juta? Betul nggak? Jadi pejabat aja belum tentu segitu, kecuali korupsi kan gitu. Kecuali korupsi. 40 juta satu hari ya, bukan satu bulan teman-teman. Belum sama donasi-donasi yang masuk yang lain. Ini biar kalian tahu, apakah Edis menikmati itu? Enggak, teman-teman. Enggak ada kedamaian. Ya, enggak ada sukacita. Uangnya hilang begitu saja, dirampok sana-sini. Ada aja belalang pelahap, kalau di Kristen bilang ya. Ada aja belalang pelahap yang memakan uang tersebut. Itu yang terjadi. Dan sekali lagi saya berharap teman-teman Kristen, yuklah lebih fair, lebih dewasa. Apa yang kalian tidak sukai dari Islam? Yuk kita sampaikan. Kita benahi ini semua. Jangan malah kalian dukung para penghujat. Apakah dengan mereka menghujat itu akan membawa kedamaian di negeri kita? Enggak, teman-teman. Ingat ya, kalian donasikan para penghujat, kalian support orang-orang untuk menghujat Islam, maka umat muslim akan makin tidak respect dengan agama Kristen. Orang-orang Islam Indonesia akan makin tidak suka dengan namanya Kristen. Dan imbas dari tidak suka itu, kita bisa lihat, ada yang sumbu pendek kan? Ada yang sumbu pendek artinya apa? Endingnya apa? Kalian lihat sendiri yang terjadi sekarang, pelarangan ibadah dan sebagainya. Inilah hasil dari kalian ya membayar para orang-orang Polikardus ini untuk menghujat Islam. Kalian yang terima hasilnya, kalian yang petik hasilnya. Orang-orang Kristen Indonesia yang mendapatkan imbasnya. Kalau Edis, Wak Donat, Pak Bom Bom, Sofiatul, Ki Ahmad, mereka mana peduli. Mereka ini orang-orang yang nggak peduli dengan kekristenan. Yang saya nggak habis pikir, kenapa orang seperti Esra Soru yang pendeta juga nggak peduli dengan Kristen. Anda nggak peduli imbasnya kepada Kristen. Anda cuma ingin melampiaskan emosi Anda. Anda cuma ingin supaya orang Islam marah saja. Apa ini teman-teman? Ya, mending kalian fokus ngajarin Edis tentang Kristen yang benar. Bukankah Esra Soru mengakui sendiri bahwa ternyata Edis pengetahuan Kristennya kacau balau? Esra Soru, Anda harus tonton lagi pernyataan-pernyataan Edis. Anda dengar khotbah-khotbah Edis. Anda dengar apa yang disampaikan Edis. Biar Anda tahu bagaimana dangkalnya pengetahuan Edis. Bukan hanya sekedar dia nggak bisa membedakan mana iman Katolik dan iman Protestan. Ya. Masalah iman dan perbuatan. Menurut Edis, iman dan perbuatan dua-duanya harus ada. Itu iman Katolik. Iman Protestan seperti yang Esra Soru bilang. Iman yang menyelamatkan, perbuatan baik, itu adalah hasil dari iman kamu. Tapi itu nggak ada nilainya. Ya. Perbuatan baik itu adalah hasilnya. Kalau kamu punya iman, maka kamu menunjukkan dengan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu nggak ada harganya, nggak ada nilainya sebenarnya. Ya, itu cuma ampasnya kalau dibilang. Ampas dari iman tersebut. Edis nggak ngerti hal itu. Jangankan hal itu. Yesus Tuhan apa tidak aja, dia nggak tahu. Bahkan dia bilang Yesus bukan Tuhan. Dan paling baru dia bilang apa? Yesus punya Tuhan. Bayangkan, Edis mengakui Yesus punya Tuhan. Saking nggak taunya, saking nggak ngertinya dengan iman Kristen. Mending kalian fokus ngajari dia iman Kristen. Jangan malah kalian sibuk dukung dia. Udah nyerang aja kamu, nyerang aja. Nggak usah bahas Kristen, nyerang Islam aja. Apa ini teman-teman? Ya, apa ini? Kalian ini maksudnya apa? Coba kalian pikirkan. Ya, saya nggak ngerti nih. Orang Kristen kok suka sekali ya. Fokus kok hujat agama orang. Bukannya belajar, bukannya fokus memperdalam kekristenan. Saya lebih respect dengan orang-orang yang fokus menjelaskan iman Kristen. Contoh Luga. Walaupun kita lihat orangnya seperti itu. Ada nggak dia menghujat keyakinan orang lain? Enggak, yang dia bahas Kristen kok. 24 jam yang dia bahas adalah apa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Nggak peduli, pokoknya Yesus Tuhan. Ya, walaupun dia nggak punya dalil, ya, nggak ada data akademis ya, tapi dia memperjuangkan dan membela bahwa Yesus itu Tuhan dengan segala cara. Itu baru Laskar Kristus.
Betul nggak? Itu laskar Kristus sesungguhnya, nggak peduli, pokoknya harus Yesus Tuhan. Kalau Edis kan nggak pernah dia bilang Yesus itu Tuhan, nggak pernah dia mempertahankan bahwa Yesus tuh ya harus dianggap Tuhan dan sebagainya gitu. Nggak ada dia pertahankan iman Kristen. Full hujatan dan itu disukai oleh orang-orang Kristen dan diakui oleh mereka ya. Pengakuan dari mereka sendiri. Mereka suka dengan yang namanya hujatan. Makin banyak orang Kristen menghujat, makin mereka suka juga. Luar biasa. Itu sifat asli mereka. Dan diakui oleh Esra Soru dan Rudi Yohanes. Diakui, iya secara manusia suka. Ya, suka gitu. Secara NKRI, ya kalau memang yang dikedepankan NKRI, ya nggak boleh. Nggak boleh, karena hujatan itu pelanggaran hukum. Merusak toleransi. Tapi secara kedagingan, secara manusia, mereka suka kok. Dan yang mereka sampaikan itu mewakili orang Kristen yang lain. Coba kalian tanya orang Kristen yang lain. Apalagi yang di Bani Taiping. Suka nggak Edis menghujat Islam? Lebih pilih Edis bahas Islam atau Edis bahas Kristen? Saya berani jamin, 90% mereka akan bilang, kita suka Edis bahas Islam. Lebih milih Edis bahas Islam daripada bahas Kristen. Itulah yang saya bilang lucunya di sini. Ya. Kalau kalian nanya sama umat muslim, lebih suka misalnya Uni Rifa atau Bang Zuma bahas Islam atau bahas Kristen? Mereka akan bilang lebih suka bahas Islam. Lebih banyak yang suka bahas Islam. Ngapain gitu kan? Kristen ini kan tambahan aja. Tambahan informasi supaya kita jangan sampai dibodohi. Supaya kita jangan sampai dimurtadkan. Saudara kita, keluarga kita, tetangga kita. Jangan sampai ada yang mereka injili dan kita nggak bisa menjelaskan. Itu aja tujuan kita belajar perbandingan agama. Selebihnya enggak. Kalau nggak ada serangan dari mereka, kita nggak perlu. Tapi karena kita tahu di negara kita banyak sekali penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh mereka, banyak sekali misionaris yang bergentayangan, membujuk saudara-saudara kita untuk pindah, untuk murtad. Maka kita pelajari ini. Kalau nggak akan kita pelajari. Itu yang terjadi. Betul nggak? Ya, kita pelajari itu kan karena untuk membentengi aja. Kalau nggak, siapa yang pengen pelajari? Beda dengan mereka. Pagi, siang, malam, live. Bahasnya apa? Hujat Islam. Aduh, bikin malu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan kalian lihat sendirilah nasib orang-orang ini. Ya, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.